Oke, akhirnya terjawab nih ya. Yang masuk resmi ke Indonesia, Realme GT-nya itu bukan Realme GT ini, melainkan Realme GT Master Edition yang pakai prosesor Snapdragon terbaru dan pertama kalinya, yaitu Snapdragon 778G 5G yang punya pabrikasi 6 nanometer. Tapi tahu nggak guys? Kalau dulu Realme itu masukin handphone flagshipnya dengan ngasih bonus koper. Kali ini Realme juga balik lagi ngasih bonusnya sama, bonus koper. Cuma kalau dulu kan kopernya terpisah nih sama HP-nya. Sekarang kopernya menjadi satu dengan paket penjualannya. Hai semua, gua Wasa. Unik ya, kali ini packagingnya. Mari kita mulai unboxingnya dulu. Nah, jadi kayak begini bentukan kopernya ya, mini koper sih. Di bagian belakangnya nih teman-teman bisa ngeliat sendiri ada kayak semacam karet. Nah, ini fungsinya kalau teman-teman nanti pakai koper yang beneran yang lebih gede, ini bisa diselipin di pegangan kopernya. Terus ini ada handle-nya juga. Terus di sebelah kanannya sini ada pengait, sama di sebelah kirinya juga ada pengait. Karena nantinya ini tuh aslinya ya, kalau koper-koper yang modelan kecil kayak gini bisa dikasih tali dan bisa diselempangin di pundak teman-teman, biasanya kayak gitu sih. Terus bagian depannya kayak yang tadi, ini ada tulisan Mastery Beyond Speed. Terus ada logo Realme seperti ini. Ini tuh aslinya kopernya berwarna transparan ya guys, cuma ada lapisan busanya lagi di dalamnya. Jadi kalau teman-teman nanti ini misalkan udah dibuka, udah selesai, kopernya bisa dipakai lagi. Terus yang busa-busanya ini tuh bisa teman-teman lepas dan akhirnya jadinya model kayak transparan gitu. Oke, di bagian atasnya ini ada pengunciannya, password gitu pakai 3 nomor ya. Dan ini tuh modelannya kayak TSA, cuma gua nggak tahu nih TSA lock beneran atau cuma hiasan aja. Dan untuk resletingnya sendiri ada detail Realme seperti ini guys. Langsung aja ya, kita buka. Modelan resleting biasa juga. Jeng jeng, di dalamnya ada 2 box. Ini pasti handphonenya. Kita lihat dulu yang ini ya. Oke, box hitam biasa aja isinya. Nah, kan bener ada talinya yang mau diselempangin, misalkan ya kopernya ini. Terus ada 1, 2, 3. Ini adalah magnet. Ya, bisa teman-teman tempel di kulkas ataupun di bidang besi lainnya. Dear Tulip, Mastery Beyond Speed, sama satu lagi Realme. Kemudian ini adalah postcard. Tuh di belakangnya seperti ini. Dan ini adalah contoh-contoh hasil foto dari Realme GT Master Edition. Kemudian kita dapat stiker pack juga nih. Model kayak gini ya. Ini stiker pack yang pertama. Terus yang kedua seperti ini. Dan yang ketiga seperti ini. Oke, isi kotak pertama warna hitam seperti itu. Nih bisa dilihat ya, dari boxnya memanjang sama sih kayak versi GT yang regulernya. Dengan tulis-tulisan speknya juga gede banget. Boxnya mayoritas warna abu-abu, pun begitu HP-nya yang gue terima. Isinya standar kayak biasa dan udah terpasang juga anti gores bawaan serta dapat casing. Jadi enak, bisa langsung dipakai. Dan case-nya ini ngomong-ngomong bagus loh. Silikon berwarna grey, materialnya TPU dan ada kotak-kotaknya juga. Lanjut, kita juga dapat kepala charger 65 watt super dart serta handphonenya juga mendukung watt yang sama, bukan lagi 50 watt. Oke, lanjut lagi soal si Snapdragon 778G 5G ini, pabrikasinya malah lebih kecil ya ketimbang Snapdragon 865 ataupun 870 yang punya pabrikasi 7 nanometer. Jadi nggak heran kalau si Realme pun menyebut handphone ini, si Realme GT Master Edition, sebagai handphone flagship terbarunya. Dan sepengalaman gue nyobain sih emang ya aman-aman aja nih handphone dari sisi performa. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Pertama kali megang handphonenya ini unik sih. Untuk motif di belakangnya tuh warna abu-abu begini dan ada tekstur menyerupai koper. Dan materialnya ini adalah leather. Dipegang enak banget serta nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Kemudian ada tanda tangan desainernya juga, Naoto Fukasawa, di sebelah kanan kameranya. Buat bodinya si GT Master Edition ini swear sih guys, compact dan enteng banget dipegangnya. Layarnya ini berukuran 6,43 inci, panelnya Super AMOLED, refresh rate-nya 120Hz, dan fingerprint-nya juga di dalam layar. Beratnya tuh cuma 180-an gram aja. Dan ya walau tipis begini, kita tuh dikasih baterainya 4300 mAh.
Realme GT Master Edition ini masih ada jack audio 3,5 mm dan slot SIM cardnya cuma bisa menampung dual nano SIM card aja tanpa slot micro SD. Pilihan RAM-nya cuma ada satu, 8 GB, tapi ada dua pilihan storage, 128 GB dan 256 GB kayak yang gue pegang ini. Snapdragon 778G gue ngetes benchmark pakai Antutu 9 dapat skor 540 ribuan. Dan benchmark 5 juga gue cobain dapat skor single ataupun multicore-nya segini. Ngetes main Genshin Impact, grafik defaultnya dikasihnya yang low, FPS-nya juga 30, tapi gue coba naikin ke 60, ternyata smooth dan ya udah aman-aman aja. Selama setengah jam gue nyobain nggak ada panas berlebih, paling cuma anget-anget biasa aja. Kalau di 888 ya gue bisa jamin sih, biasanya tuh setengah jam aja udah mulai nggak enak tangan, soalnya handphonenya udah mulai panas. Lanjut main PUBG, gue nyobain ya, dapat grafiknya tuh di smooth bisa ekstrim, balance ultra, HD ultra, HDR juga ultra. Yes guys, nyampe HDR ya ternyata si Snapdragon 778G ini, mantap emang. Giroskopnya juga mulus nih, lihat aja. Lanjut gue juga ngetes Aspa 9, nggak keluar sih ini sayangnya opsi 60 fps nya. Tapi dimaininnya aman, dari awal mulai sampai nabrak-nabrak objek juga aman, nggak ada lag sampai mobilnya finish. Nah lanjut lagi main real drum yang biasa gue mainin, ini sayangnya rada delay guys. Bunyinya tuh keluar nggak pas jari kita nempel ke layarnya. Tapi ya overall buat daily use ngegaming, handphone ini tuh udah cukup banget bisa diandelin. Tapi kalau mau lebih wah lagi, tinggal diaktifin aja mode GT mode-nya. Ada di quick setting dan ya udah tinggal di tap aja. Ibaratkan ini adalah game booster sih di handphone ini. Lanjut buat baterainya, gue ngetes pakai PC Mark, dapat SOT-nya 7 jam lebih. Dan buat kecepatan ngecasnya kayak biasa lah guys, nggak usah diraguin lagi dah kalau super dart-nya. Bisa banget kita andelin sehari-hari. Ngecas dari 3% sampai full, cuma butuh waktu 50 menitan aja. Nggak ada tuh sejam-sejaman acan. Oke, sekarang kita pindah ngebahas kameranya. Realme GT Master Edition ini punya kamera depan 32 megapiksel dengan lensanya tuh Sony IMX615. Kamera belakangnya ada 3, lensa utamanya 64 megapiksel, kemudian ada ultrawide 8 megapiksel, dan lensa makro 2 megapiksel. Mode-mode kameranya semua tuh bisa dibilang mirip sih dengan Realme kebanyakan. Nih teman-teman bisa lihat sendiri. Nah yang berbeda di Realme GT Master Edition ini ada yang namanya mode street. Nah mode street ini tuh ngubah warna jadi kayak ala-ala street fotografi gitu. Karena si Realme itu kayak bekerja sama dengan efek film berdasarkan Kodak ya, brand fotografi ternama buat ngasih efek visual dengan kontras warna yang lebih kuat. Lanjut untuk perekaman videonya, kamera depan bisa merekam maksimal 1080p 30 fps dan ada ultra steady-nya. Sedangkan buat kamera belakangnya bisa sampai resolusi 4K 30 fps dan juga ada fitur ultra steady-nya. Kamera depannya 1080p dengan ultra steady-nya gue aktifin, jadi kayak gini kalau dibawa jalan. Kalau dari previewnya nggak kelihatan sih stabil atau enggak, mesti dilihat ntar dari hasil contoh hasil videonya. Ini kalau gua tembak langsung ke sumber cahaya masih kelihatan nih muka kita ya. Oh, matahari di belakang gua. Oke, masih bagus juga untuk backlightnya. Lumayan nih buat teman-teman yang pengen ngevlog. Ini kamera depannya oke sih. Lanjut. Nah yang ini 1080p 60 fps juga, ultra steady-nya gua aktifin. Push.
Dan kalau ultra steady-nya diaktifin, kita nggak bisa ngubah-ngubah lensa ke zoomnya. Kalau ke ultra wide emang tidak bisa juga, walaupun ultra steady-nya di nonaktifin. Kenapa sih, Cing? Apaan? Apaan? Nih dia pergi. Buset, nyamuk ya. Kena. Nah kalau yang ini ultra steady-nya gua nonaktifin 1080p 60 fps juga, dan kita tuh bisa ngubah lensa, bukan ngubah lensa sih, maksudnya ngezoom gini. Ini digital kan ya. Tuh, tapi ke ultra wide nggak bisa. Gitu, kita bawa jalan dulu. Ngeliat dari previewnya sih masih tetap stabil, walau ultra steady-nya nggak gua aktifin. Jalan kaki biasa ya. Ada suara burung, kedengeran nggak? Wih, ada lensa flare-nya. Oke, kesimpulan dari gue nih ya, jujur kalau di harganya ini tuh kita bisa ngerasain Snapdragon terbaru yang nggak kalah performanya ketimbang Snapdragon yang 800-an buat dipakai harian. Bodinya yang ramping nan enteng ini juga bisa jadi pilihan buat teman-teman yang bosen sama handphone tebel. Terus juga layarnya kita dikasih panel Super AMOLED, ya lebih bagus lah ya pastinya ketimbang layar IPS biasa. Paling pribadi dari gue minusnya sih ada di bagian speakernya aja nih, yang kita tuh masih dikasihnya single. Sedangkan di handphone lain yang harganya ataupun yang performanya setara, ini tuh udah berani ngasih yang stereo speaker. Oh iya, satu lagi hampir kelupaan. Haptic vibrate di handphone ini juga asik banget menurut gue. Enak buat dipakai ngetik-ngetik sehari-hari gitu ya. Berasa padat tapi halus, nggak sember gitu loh, pokoknya kayak handphone murah. Nah jadi nih ya, buat teman-teman yang demen sama handphone dengan finishing belakangnya itu anti mainstream, ini sih bisa menjadi opsi yang menarik menurut gue. Dan kayak biasa, karena ya handphone zaman sekarang itu kan bentukannya ya hampir mirip-mirip semua bagian belakangnya. At least kita tuh bisa menentukan dari apa yang terlihat sama mata duluan. Kalau emang udah seneng sama bentukan fisiknya dan ada modelan koper kayak gini dan ada dananya, ya udah beli aja gitu loh, tinggal pakai. Adaptasi beberapa hari juga ya akan bakalan tambah seneng lah nanti dengan sendirinya. Terlebih handphone ini juga udah support 5G, jadi pemakaian jangka panjang pun lebih aman. Tapi buat teman-teman yang mungkin tidak begitu suka sama desain yang anti mainstream seperti ini, ya bisa ngelirik Realme GT Master Edition yang ya finishingnya ya kebalikannya, jadi yang lebih mainstream seperti ini. Jadi sejatinya Realme GT Master Edition yang dijual itu punya dua finishing seperti ini ya guys. Jadi buat teman-teman yang minat, monggo langsung aja dicek link yang gue sediain di deskripsi di bawah. Oke? Terima kasih pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.